di sini karena nanti aku mau coba untuk tambahkan ripping, klakson, terus aki juga, karena memang untuk sekarang ini udah bisa starter, namun untuk penyimpanannya ini belum bisa normal. Ini kayaknya CDI Syndegan ya, karena untuk supaya tegangan dari mesin menuju langsung ke sini nih ya. Jadi menurutku dari CDI ini adalah merupakan sebuah inverting, dimana untuk menaikkan tegangan untuk membakar pengapian ya di dalam blok seher. Untuk bisa membangun mobil Tamiya ini aku mempelajari dari awal, dari nol, tentang permesinan ya, meskipun aku bukan sekolah otomotif, terus perkabelan juga, kelistrikannya juga kita harus memahami di sini. Aku baru pertama kali membongkar kelistrikan di sepeda motor ini. Ini aku sisakan dua komponen penting yang aku mau rapihkan terlebih dahulu supaya bisa charger ya ke aki, karena kalau untuk menyalakan mesin aja ini udah bisa ya, udah nyala ya, dari sananya ini udah diinstalasi supaya bisa nyala ketika diengkol. Tapi aku nggak berhenti di situ aja, aku pengen mesin ini dapat menyimpan tegangan di aki. Aku mau coba sambungkan sesuai dengan prosedur dari skematik menuju ini nih ya, dari kelistrikan yang dihasilkan oleh mesin, kemudian masuk ke dioda atau kiprok ya, terus akan teruskan ke seperti lampu, terus aki ya, karena aku mau tambahkan beberapa elektrik di sini atau beberapa modul elektronik supaya bisa bekerja sesuai dengan tegangannya ya, seperti itu. Terus untuk perkabelan ya, ini perkabelan pasar dan bendik aku lepas terlebih dahulu karena ini untuk rangkaian belakangan supaya aku tidak pusing untuk menyusun perkabelannya. Ada soket yang menuju ke ini nih ya, ke mesin, ke dalam. Ini dalamnya ada kumparan kawat email yang dapat menghasilkan energi listrik yang bergesekan dengan magnet ya. Ini kalau di elektronik itu dinamo ya, jadi penggerak penghasil energi listrik masuk ke soket sini. Ada beberapa kabel ya, untuk yang di otomotif mungkin udah paham ya, ini kabelnya ada yang kuning, merah, terus ada yang ini biru putih ya. Tadi juga aku sempat lihat wiring diagram dari kelistrikan motor Supra jenis ini, ada biru putih untuk pulser ya menuju ke CDI, kemudian ada yang kuning, ini kuning baru disambungkan tadi ya menuju ke kiprok. Ini yang putih juga masuk ke kiprok. Nah yang hijau ini dari dioda masuk ke kuil ya, yang nantinya akan diteruskan ke busi ya. Untuk ini kabel apa ya, kita lihat ada yang warna kuning hitam, ini dari sini nih, dari CDI masuk ke kuil situ yang masuk ke busi. Untuk kabel yang berwarna nomor 3 nih, ada yang hitam putih, ini mungkin untuk kontak sepertinya ya, supaya kita tidak bingung untuk mematikan kelistrikan. Untuk penyimpanan energi listrik dari kumparan di dalam mesin ini sepertinya ini nih yang merah, nanti kita masukin ke bagian aki ya. Namun aku mau cek dulu kelistrikan di sini apakah masih normal ya. Di dalamnya ada kumparan lilitan kawat ya, email. Jadi ada beberapa kabel di sini, ada yang biru putih, ada merah hitam ya, ada kuning, ada putih. Nanti kita akan cek ya untuk 3 bagian kabel ini apakah ada listriknya atau tidak menggunakan multimeter. Sebenarnya mudah aja ya kalau kita cek dengan multimeter ini, supaya kita lebih apa ya, cepat menanganinya ya. Kita tidak bingung untuk mengetahui mana positif dan negatifnya. Pertama kita cek di bagian merah hitam ya, masuk ke ground, ada ya, berarti kawatnya masih nyambung atau kumparannya masih bagus. Sekarang yang kuning ini nggak tahu buat apa ya, tapi nggak ada di sini
Harusnya mungkin ada ya, tapi nanti aku mau cek lagi. Ini yang apa ya, yang putih juga nggak ada yang putih. Terus yang biru, sekarang yang biru putih ada ya, ini pulsar bagus. Yang penting sih yang biru putih sama hitam merah ya. Tapi aku mau coba untuk aktifkan semua kabel di sini. Kita akan cek. Ini nggak ada ya, merah sama putih nggak ada. Untuk dioda kita akan cek juga teman-teman, mana output dan input. Ini dari yang ini kemana ya jalurnya, merah. Ini diodanya apakah masih berfungsi atau enggak ya, kita mesti pastikan kiprok ini berfungsi atau tidak. Waduh, ini kayaknya udah meninggal ya teman-teman, karena tidak ada pergerakan di sini. Oh ada, nah sini nih ada, cuma satu ya, satu. Saya dibalikin, ini normal satu, sekarang satu lagi, mana ya, aduh, wah ada nih, waduh, masa kok gak ada lagi ya, ini nggak ada lagi, waduh, ini harus ganti juga nih, kayaknya udah rusak. Yang fungsi cuma sebelah doang. Nah ini kacau nih dioda nih, nanti aku mau coba pakai dioda bleed aja, karena untuk kiproknya sendiri rusak. Ini harusnya normal tapi nggak ada, cuma ini doang tuh, sini nggak ada, yang tiga nggak ada ya, ini kayaknya udah rusak. Terus apalagi di sini, pokoknya ini benar-benar banyak PR ya, mesti kita rapihkan. Itu cepat banget ya untuk ngecek apakah normal atau tidaknya, caranya gitu menggunakan apometer. Jadi kita harus belajar juga menggunakan multimeter ya. Dan ini kelistrikannya yang nantinya aku mau setting ke baterai, kemudian kelistrikan ke lampu juga harus kita aktifkan, supaya nanti aku mau pasang klakson dan lampu itu tegangannya bisa bagus ya. Ini ya tuh, untuk posisi aki nanti aku simpan di situ tuh ya, udah bikin dudukannya, tetakannya. Jadi kita mau coba supaya bisa starting ya. Ini padahal aku nggak pakai bendik kemarin, tapi kalau lebih aman pakai bendik. Ketika kita starter tanpa bendik, tegangan itu akan muncul dari dinamo, kemudian akan berbalik ke aki ya, karena dinamo sendiri menghasilkan tegangan. Jadi ke aki itu akan cepat rusak ya. Jadi kita saranin untuk pakai relay atau bendik ya, meskipun harus mengeluarkan energi dari baterai 2 kali lipat untuk menghidupkan relay. Kan relay itu saklar yang dihidupkan oleh energi listrik untuk on off kan ya rangkaian dinamo. Tegangan masuk ke bendik, dari bendik nanti tegangan akan diteruskan ke situ ke dinamo.